Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas astronomi. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang energi orbit dalam elips. Nah, dari pembahasan sebelumnya, kita sudah mengenal komponen elips ya. Ada semi mayor, ada semi minor, terus ada C atau jarak fokus, kemudian ada hubungan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, ada eksentrisitas, kemudian ada jarak perihelium. Kalau perihelium itu adalah jarak planet paling dekat dengan matahari. Kalau aphelium itu adalah jarak planet paling jauh dengan matahari di sini. Nah, hubungannya adalah sebagai berikut, yaitu A minus C atau A dikali 1 minus E. Itu untuk jarak perihelium. Kalau jarak aphelium itu A ditambah C atau A dikali 1 plus E. Nah, ingat lagi bahwa jarak fokus ini bisa kita tuliskan sebagai sumbu semi mayor dikalikan dengan eksentrisitas gitu. Kemudian planet dan matahari ini itu akan saling mengitari pusat masanya, pusat massa sistem. Nah, dalam kasus ini matahari kita anggap diam dan planet mengitari matahari. Nah, energi total orbit itu adalah energi kinetik ditambah energi potensialnya. Jadi di setiap titik ini itu energi elipsnya itu didefinisikan sebagai energi kinetik ditambah energi potensial gitu. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu energi kinetik dari planetnya ditambah dengan energi kinetik dari matahari, kemudian ditambah dengan energi potensial. Nah, karena matahari kita anggap diam, nah dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nanti ini bisa disederhanain menjadi massa tereduksi gitu. Jadi ada satu energi kinetik, tapi massanya massa tereduksi. Nah, kemudian jika kita menjumlahkan energi kinetik tambah energi potensial ini, itu hasilnya pasti seperti ini, yaitu energi total sama dengan minus G kali M besar kali M kecil per 2A. Oh iya, M besar ini adalah massa matahari, dan M kecilnya adalah massa planetnya. Dan A ini adalah sumbu semi mayor. Nah, dapat dilihat bahwa energi totalnya ini nilainya negatif ya, sama seperti lingkaran. Nah, artinya apa energi totalnya negatif? Artinya bahwa energi potensial, besar dari energi potensial itu lebih besar daripada energi kinetiknya. Berarti sistemnya itu sistem yang bounded gitu. Kalau sistem bounded itu pasti memiliki periode. Dia bisa berevolusi dan memiliki periode. Seperti itu. Selanjutnya adalah kecepatan orbit elips. Nah, kecepatan orbit elips itu bisa didapat dengan energi total elips yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu seperti ini ya. Energi kinetik M1 ditambah energi kinetik M2 ditambah energi potensialnya sama dengan energi total elips. Nah, misalkan satu bendanya kita anggap diam, maka kita bisa menuliskan kecepatan totalnya itu adalah V1 plus V2. Sehingga kita bisa menggunakan massa dari energi kinetiknya itu adalah massa tereduksi seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa menentukan kecepatan dari orbit elips. Nah, kecepatan dari orbit elips itu seperti ini. M1 itu adalah massa benda yang pertama, M2 adalah massa benda yang kedua, R-nya itu adalah jarak dari pusat massa benda pertama dengan pusat massa benda kedua, atau bisa dilihat di gambar di atas ini, R-nya itu adalah jarak dari titik fokus sampai ke bendanya, dan A-nya adalah sumbu semi mayor dari elips. Sehingga akan diperoleh kecepatan dari elips itu seperti ini. Nah, ini kecepatan orbit untuk elips. Kalau kecepatan orbit lingkaran itu sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu akar G M1 plus M2 dibagi dengan R. Ini kalau orbitnya lingkaran. Nah, selanjutnya, misalkan terdapat suatu sistem planet yang mengitari sebuah bintang. Kita gambarkan seperti ini. Nah, planet ini mengitari bintangnya dalam bentuk elips. Ini adalah planetnya, dan ini adalah bintangnya. Bintangnya ada di titik fokus elips. Gitu.
Nah, planet ini ketika mengitari bintang itu akan mempunyai periode kan. Periode mengitari bintangnya ini. Nah, hubungan periode dengan sumbu semi mayor dan massa itu bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu A pangkat 3 per T kuadrat sama dengan G dikali M1 ditambah M2 per 4 Pi kuadrat. Seperti ini. Dengan M1 itu massa bintang, M2-nya adalah massa planet, T-nya itu adalah periode si planet ini mengitari bintangnya, kemudian A ini adalah sumbu semi mayor, panjangnya ini. Nah, satuannya itu satuan SI semua ya. A-nya itu satuannya adalah meter, T-nya adalah satuannya detik, M-nya satuannya adalah kilogram. Seperti itu. Penurunan dari ini ada berbagai macam. Kalian hafal aja yang ini ya. Ingat-ingat. Saya kira sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.